Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya dalam channel Dr. Danen Channel. Oke, untuk saat ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana sih caranya supaya meningkatkan nafsu makan. Nah, hal ini sering sekali kita temui di lapangan, khususnya saya ya, waktu saya praktek, kemudian saya ketemu sama pasien, dan keluarga pasien sering sekali stres dengan kondisi anaknya yang tidak mau makan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Nah, untuk Bunda di rumah, supaya anak kita nafsu makannya baik, hal pertama yang Bunda lakukan itu adalah buatlah jadwal makan. Nah, ini yang rata-rata sekitar 40%-an Bunda belum tahu untuk masalah jadwal makan. Contohnya tadi, ketika saya praktek, ada satu pasien yang anaknya tidak mau makan sama sekali. Nah, akhirnya saya buat list ya. Nah, listnya seperti ini. Saya buat list dari jam 6 ya, jam 7, jam 8 sampai dia tidur malam jam 9. Saya buat list apa aktivitasnya, apa yang dikonsumsi. Ternyata dari hasil survei, ini baru satu survei, banyak survei yang saya lakukan, anak ini kebanyakan susu dan kebanyakan cemilan. Ya, anaknya usia 2 tahun lebih. Tapi susu yang diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali susu, dan cemilannya diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Sehingga otomatis anak ini kenyang dia dengan cemilan dan dengan susu. Nah, kita harus merubah mindset kita, terutama untuk masyarakat luas di sana. Seringkali orang tua berpikir bahwa ketika anak saya minumnya bagus, misalnya minum susu formula contohnya untuk 2 tahun ke atas ya, banyak dia minum susu, otomatis dia sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, itu mindset yang paling sering kita temui, dan hal ini kita harus rubah. Makanan utama ya, kayak MPASI ya, yang ada nasi, ada karbo, protein, lemak, ini tidak bisa digantikan dengan susu dan makanan yang lain ya. Makanan utama ini sangat penting untuk tumbuh kembang dari anak ini ya, untuk berat badan, tumbuh kembang, dan intelektualitas dari anak itu sangat penting, dan hal ini tidak bisa digantikan dengan susu formula ya. Itu mindset yang harus kita pegang. Nah, sekarang saya akan tunjukkan salah satu contoh jadwal makan yang saya pampang di praktek saya ya. Nah, ini. Nah, oke, Bunda bisa lihat di sini ya. Oke, jelas ya. Oke, di sini ada usianya Bun. Ada usia, ya, ada usia. Di sini 0 sampai 6 bulan. Ini 6 sampai 8. Sorry, 0, 6 sampai 8, 8 sampai 10, 10 sampai 12, di atas 12 bulan. Ya, kita jadwal jamnya 6 pagi, 8, 10, ini tiap 2 jam. Oke, ini jadwal makannya. Nah, untuk usia 0 sampai 6 bulan, kita kasih ASI eksklusif selama 6 bulan. Saya sangat merekomendasikan sekali, berikanlah ASI eksklusif untuk anaknya. Ya, selama 6 bulan, karena tidak ada yang bisa mengalahkan ASI. ASI tetap nomor 1. Ya, sebagus-bagusnya susu formula, ASI tetap number 1. Oke. Kemudian untuk usia 6 sampai 8 bulan, ya, ASI-nya ini sudah 1, 2, 3, 4. Kita ngurangi pemberian ASI, tidak on demand seperti ini lagi. Karena kenapa? Ketika anak terlalu banyak ngasih ASI, maka makannya akan berkurang. Ya. Nah, umur 6 sampai 8 bulan, makanan itu ada 2, itu ada makanan utama sama makanan tambahan. Ya, kayak snacking. Makanan utama yang ada karbo, protein, sama lemak. Nah, untuk yang 6 sampai 8 bulan, itu kita kasih makanan utama jam 8 pagi sama jam 6 sore. Ya, 2 kali dia. Makanan utama, snackingnya juga 2 kali. Sisanya sesuai dengan jam ini, kasih ASI dia di sini. Oke. Nah, untuk usia 8 sampai 10 bulan, ASInya semakin berkurang. Ini 4 kali, ini sudah 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Dengan pemberian makanan utama sudah 3 kali mulai jam 8, jam 12, jam 6 sore. Snackingnya 2 kali. Oke. Nah, kemudian ini jam 10 sampai 12 bulan juga sama, 3 kali. Nah,
Cuman ini dari perubahannya dari dari cair menjadi gagah padat dan menjadi makanan keluarga. Volumenya juga begitu, dari volume sedikit naik jadi volumenya banyak. Ya, nah untuk yang di atas 12 bulan juga sama, asinya 3 kali, makanan utama 3 kali, dan makanan pendampingnya makanan snackingnya juga dikasih 2 kali sesuai dengan jam ini. Ya, ini salah satu contoh jadwal makan yang bisa Bunda terapkan di rumah. Nah, oke. Nah, cuman untuk masalah jadwal makan ini Bunda harus istilahnya ada pakemnya. Ketika memang jadwal makan paginya ini jam 8, kemudian jam 12 sampai jam 6 sore, bikin jadwal seperti itu. Ya. Kemudian snackingnya juga bikin jam yang sama. Jangan hari ini jam 8, besok jam 9, besok jam 7. Nah, itu jadi kacau nanti untuk masalah jadwal makannya. Makanya bikinlah sesuai dengan yang kita sepakati dari awal. Itu masalah jadwal makan. Oke, kemudian yang kedua, belikanlah dia variasi menu. Itu penting sekali, variasi menu. Misalkan gini, hari ini kita kasih nasi sama ayam, ya, nasi ayam goreng. Kemudian besok nasi ayam goreng lagi, besok nasi ayam goreng. Maka anak ini akan bosan, karena anak-anak ini merupakan tipikal bosanan. Makanya variasi menu penting sekali. Meskipun dia isinya adalah ayam, Bunda bisa melakukan beberapa manuver, ya, kayak misalkan hari ini ayam goreng, besok ayam kuah, ya, sup seperti apa, ya, tapi intinya isinya ayam, ya. Kemudian bentuk-bentuk, ya, kayak bentuk binatang, bentuk dino, bentuk apa. Anak-anak tuh kan suka sekali dengan bentuk-bentuk seperti yang dia sering mainkan, ya. Maka dia ada semangat untuk makan. Kemudian juga variasinya, maksudnya ada ayam, ada tahu, ada tempe, ada sayur. Nah, itu penting juga, ya, supaya komplit antara kebutuhan karbohidrat, protein sama lemaknya. Oke, itu untuk masalah variasi menu. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah ketika anaknya misalkan jam 8, anak ini jadwalnya dia makanan utama. Kemudian anak ini tidak mau makan. Nah, kebanyakan ketika anak nggak mau makan, orang tua di rumah kasihan, kasihan anak saya nggak makan. Akhirnya diberikan apa? Susu. Akhirnya diberikan apa? Diberikanlah snack seperti apa, roti atau apa. Yang paling bagus adalah ketika jadwal makan utama anak ini nggak mau makan, kita punya waktu 30 menit untuk merayu dia makan. Tapi di sini tidak boleh ada unsur paksaan, supaya anak ini tidak trauma. Kalau kita paksa dia makan, nanti setiap dia melihat sendok dia langsung menolak dia karena dia trauma. Jangan ada unsur paksaan. Nah, ketika 30 menit kita sudah suasana nyaman, kemudian kita kasih makan, tetap tidak mau, stop pemberian makan. Tapi jangan diberikan apa-apa, jangan dikasih susu, jangan dikasih snacking atau apapun, supaya anak ini tahu bahwa ketika jadwal makan anak ini tidak makan, maka dia akan lapar. Itu dia efek yang bisa ditimbulkan ketika dia menolak makan. Kadang ada rewel, susu gini, gak usah dikasih, sampai dia jadwal berikutnya pemberiannya adalah snacking atau pemberian jadwal susu, seperti itu, ya. Nah, ketika Bunda memang awal melakukan ini agak susah, ya, berbentur dengan perasaan kita sebagai orang tua. Kita kasihan, kita nggak tega, tapi kita harus ingat ini untuk kebaikan anak kita, ya, supaya dia nanti kebutuhan makronutrien, kebutuhan mikronutrien, kebutuhan karbohidrat, protein, lemak yang dibutuhkan oleh anak Bunda untuk tumbuh kembangnya bisa terpenuhi dengan baik. Seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah faktor tega. Nah, kalau kita menerapkan jadwal makan ini kepada anak, ya, dan kita orang tua tidak tega, maka hal ini sering sekali mengalami kegagalan. Ya, memang seperti saya bilang tadi, penuh tantangan, tapi saya yakin ketika Bunda berikhtiar dan yakin bahwa Bunda bisa melakukan yang terbaik untuk anak Bunda, pasti ada jalan. Ya, pasti membuahkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak ada orang tua, tidak ada yang dokter ataupun petugas kesehatan yang akan menyengsarakan anak, itu tidak ada. Ya, semua untuk kebaikan anak supaya generasi penerus
bangsa Indonesia bisa bersinar seperti bintang di langit. Oke, nah kira-kira segitu dulu ya untuk tips yang bisa saya berikan hari ini tentang bagaimana cara meningkatkan nafsu makan pada anak. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat yang berguna bagi bunda yang di rumah. Oke, bye-bye.